Bethlehem adalah rumah keragaman, rumah persaudaraan, lintas agama, lintas suku dan bangsa. Betapa indah di Yerusalem orang menjadi saudara satu bagi yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, orang muda dan anak-anak, bagaimana kita sekarang di awal tahun 2025 memberi makna pada panggilan untuk pergi ke Bethlehem. Marilah sekarang kita ke Bethlehem. Kata KWI, kata PGI. Apakah kita segera beli tiket untuk sama-sama? Tanggal 12 Desember 2024, harian online Morning Star menurunkan pertama, ajakan ke Bethlehem adalah ajakan untuk hidup dalam kesedaran yang seimbang mengenai masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Ajakan pergi ke Bethlehem adalah ajakan untuk hidup dalam kesadaran yang seimbang mengenai masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Hidup di dunia, jangan lupa asal usul dari mana kita datang. Masa lalu adalah punggung yang kuat untuk kita berdiri melangkah ke masa depan. Jangan lupa masa lalu, dari mana kita datang. Bethlehem bagi Yusuf dan Maria adalah negeri leluhur mereka, kampung tua nenek moyang mereka. Mereka pergi ke Bethlehem karena peduli pada akar-akar sejarah, spiritualitas, dan iman yang membentuk siapa mereka. Ajakan ke Bethlehem bagi kita hari ini sebagai keluarga besar IKA adalah juga ajakan yang sama. Mari ke Bethlehem adalah ajakan untuk mengenal asal usul kita. Kampung tua adalah negeri perjanjian. Jangan sampai kemana? Jangan lupa pulang dan berdoa di Bethlehem. Sudah berhasil di tanah rantau, jangan lupa kampung halaman. Semua saudara orang awam yang berada di rantauan, ingat nilai-nilai yang diajarkan orang tua di kampung. Di Kalabahi, di Kabola, di Apui, di Kolana, di Kelon, di Pura, di Pantai, di mana saja. Nilai sebagai orang kampung, saling peduli, baku bantu dalam susah dan senang, gotong royong, baku topang dalam semua musim hidup. Dalam perkembangan dunia yang makin modern, orang bisa lupa keluhuran ajaran para leluhur. Ajakan ke Bethlehem adalah ajakan mengingat hikmat dan kebaikan Tuhan dalam sejarah masa lalu. Hidup bisa sangat keras dan berat, membuat kita baku marah satu dengan yang lain. Satu pukul satu, satu potong satu, satu pada satu juga berangkat. Tapi itu bukan ajaran leluhur. Karena ajaran leluhur pasti luhur. Lalu ada yang ngomong pendeta, tapi Bethlehem juga ada kelebihan. Mungkin opa, oma, bapak, mama bilang, anak cucu, dulu di kampung bapak dan mama susah, makan susah, sekolah susah. Untung kau keluar kampung baru tidak begitu ada baik. Untung kau opa dulu keluar dari kampung jadi bisa sekolah. Kalau dulu tinggal di kampung sudah susah. Di Bethlehem, di negeri leluhur, mungkin tidak ada semua kesenangan dunia, namun di sana ada memori, di sana ada kenangan, di sana ada akar-akar iman, spiritualitas, perjuangan, dan identitas yang membentuk siapa kita hari ini. Bahkan kenangan akan keterbatasan dan pergulatan, mungkin juga stigma dan cap buruk. Itulah api yang membakar semangat perjuangan kita, membentuk kita untuk kuat berjuang sampai sekarang, agar hidup hari ini dan besok harus lebih baik, agar kita bersaksi di Bethlehem kita telah berjumpa Tuhan yang mengubah hidup kita. Amin ya. Kedua saudara, ajakan ke Bethlehem dilanjutkan dengan perjalanan berikut dalam Injil. Para gembala kemudian berangkat dari Bethlehem dan bersaksi tentang Yesus di kampung halaman mereka masing-masing. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, tapi kemudian dibesarkan di Nazaret, dan segera setelah dibaptis di Yordan, dicobai di padang gurun. Ia pergi dari satu kampung ke kampung yang lain, satu wilayah ke wilayah yang lain, mengajarkan tentang kerajaan Allah, menyembuhkan orang sakit,
dia mati di Golgota. Di Bethlehem masing-masing kita kemudian pergi ke berbagai tempat. Tadi ada paduan suara dari Nainggolan, dari Batu Kadi, dan jadilah berkat. Kita jadi berkat bukan hanya untuk orang-orang sesuku kita di Nazaret, di Bethlehem dan Galilea. Dari Bethlehem kita masing-masing, kita diutus menjadi berkat bagi sesama, bagi gereja, bagi bangsa, bagi negara, bagi dunia, bagi alam di mana kita berada. Amin ya saudara ya. Puji Tuhan, malam hari ini ada bersama kita Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur terpilih. Kita bersyukur di tengah-tengah kita juga ada Bapak Wali Bapak Bupati terpilih. Puji Tuhan, di tengah-tengah Bapak Ibu, Bapak hamba Tuhan yang terpilih. Biarlah juga ketika saudara-saudara memimpin, selalu berjumpa Tuhan di Bethlehem. Berjumpa Tuhan dalam doa, berjumpa Tuhan dalam puji-pujian, berjumpa Tuhan dalam penyembahan, berjumpa Tuhan dalam belajar firman-Nya. Dan kita semua dalam apapun musim kehidupan, pergi dan berjumpa Tuhan. Dedikasikan satu tempat di dalam rumahmu untuk menjadi ruang doa. Sebelum kerjakan semua yang hal lain di dalam rumah, pergi dan berjumpa. Biarlah itu menjadi tempat untuk berjumpa Tuhan dalam doa, berjumpa Tuhan dalam pujian, berjumpa Tuhan dalam penyembahan, berjumpa Tuhan dalam belajar tentang firman. Untuk kita semua, mari kita timbang nilai-nilai kebaikan dalam perjumpaan dengan Tuhan. Kepedulian, cinta kasih, kesederhanaan, panjang sabar, daya tahan untuk berjuang menjadi berkat dimanapun kita berada. Selamat Epifani, selamat mengalami penampakan kasih Tuhan dalam hidupmu. Sesungguhnya Dia telah datang agar dalam apapun tantangan hidup yang engkau hadapi, ada janji iman bahwa Tuhan bersama-sama denganmu. Selamat Epifani, Tuhan Yesus memberkati. Shalom ya Allah, Tuhan Allah. Mari nyanyikan pujian ini dan kita siap menerima pengutusan dan doa. Ya Tuhan, dalam persekutuan yang kudus ini, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami datang kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan yang memimpin hidup kami. Sejak perayaan Natal Ikatan Keluarga Kepulauan Alor tahun yang lalu sampai dengan tahun ini, Tuhan memelihara kami masing-masing dan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Mulialah Tuhan, mulialah Tuhan. Kami mengagungkan-Mu, kami menaikkan bakti dan hormat kami kepada-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama sebagai keluarga-keluarga-Mu di sini. Kami berdoa Tuhan, terima kasih untuk berita Natal yang kami peroleh. Tuhan sudah lahir di Bethlehem. Ada ajakan untuk pergi ke Bethlehem, dan kami mengingat juga Bethlehem kami masing-masing. Tempat di mana kami mengenang masa lalu
keluarga Kepulauan Alor. Kami mau berdoa bagi kampung-kampung dari mana kami datang. Kami mau berdoa bagi pulau-pulau dan tempat mana kami dibesarkan, leluhur kami berada. Kami berdoa malam hari ini Tuhan bagi pemerintah Kabupaten Alor, bagi Bapak Bupati, bagi para camat, bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk memimpin di sana, untuk semua saudara-saudara kami, orang tua dan bersaudara di kampung halaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami juga mengajar anak-anak kami, kemanapun kami pergi, kami tidak lupa akan kampung halaman Bethlehem kami masing-masing. Tuhan, kami belajar malam hari ini, Bethlehem sesungguhnya adalah tempat kami berjumpa dengan Tuhan. Di tengah-tengah krisis multidimensi yang dunia hadapi hari ini, kami mau saling mengajak, mari pergi berjumpa dengan Sang Juru Selamat yang sedang berkarya di dalam semua kerumitan hidup. Agar ketika kami menghadapi masalah seberat apapun, kami tidak cepat menyerah, kami tidak terjebak melakukan kekerasan, menyakiti diri kami sendiri, atau menyerang orang lain. Tapi dengan penuh iman, berjumpa dengan Sang Juru Selamat, membawa beban-beban hidup datang kepada Tuhan yang mampu memberi kelegaan kepada kami, mampu memberi kepada kami jalan terang di depan, menerobos gelapnya persoalan hidup dan menemukan damai bersama Tuhan. Malam hari ini Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami orang bersaudara, berdiri di tengah-tengah kami 3 saudara kami yang oleh rahmat-Mu terpilih untuk memimpin daerah kami. Hamba-Mu Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, hamba-Mu Bapak Melki Lakalena dan hamba-Mu Bapak Joni Asadoma, hamba-Mu Bapak Dr. Christian Widodo. Oh Tuhan, mereka telah berdiri di tengah-tengah persekutuan kami di sini, dan kami mengangkat hati kami ke surga-Mu Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, mendengar doa kami, sehingga melalui pemilihan kepala daerah telah terpilih pemimpin yang Engkau kehendaki memimpin daerah ini. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan hamba-hamba-Mu ini, anak-anak-Mu yang telah terpilih menjadi gembala bagi kami semua di provinsi ini, di kota ini. Di pundak mereka Tuhan, ada tanggung jawab yang begitu besar, memajukan daerah kami dalam rupa-rupa persoalan yang masih menjadi beban sampai dengan hari ini. Bersama-sama dalam derap langkah negara kesatuan Republik Indonesia, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu ini, rahmat-Mu tercurah bersama istri terkasih mereka, bersama anak-anak mereka dan seisi rumah mereka. Tuhan kami, berilah bagi hamba-hamba-Mu ini hikmat dan kebijaksanaan untuk menilai dan nurani mereka apa yang Tuhan mau bagi daerah ini. Ketika mereka harus mengambil kebijaksanaan, jangan biarkan mereka menurut pikiran mereka saja, tapi mereka diurapi dengan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, supaya ketika mereka harus membuat keputusan, mereka dipandu oleh Roh Kudus. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan berikan bagi mereka keadilan dan belas kasih untuk orang-orang yang lemah, untuk bertindak secara benar dan adil. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, untuk kesehatan dan sukacita, bekerja tiap-tiap hari dengan sukacita yang datang dari Tuhan sendiri, dengan gembira, dengan penuh antusias, dengan optimis bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan jika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ketegasan dan wibawa, untuk kemampuan melawan dan menghentikan kejahatan. Kami berdoa Tuhan untuk kegigihan dan keberanian berjuang bagi masyarakat Nusa
Timur. Kami berdoa Tuhan untuk ketelitian dan kecermatan, menganalisa, memahami masalah, dan membuat eksekusi yang tepat bagi terobosan-terobosan penting pembangunan daerah dan kota kami. Kami berdoa Tuhan untuk kebesaran jiwa dan kerendahan hati ketika mereka harus mengakui kelemahan dan keterbatasan mereka, berdamai dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan diri. Kami berdoa Tuhan, tiang awan dan tiang api menerangi mereka, melindungi mereka, bekerja bersama-sama sampai akhir. Kami melihat ketika ada pemimpin-pemimpin kami yang hebat, mampu memulai bersama dan selesai bersama, satu jiwa, satu roh. Berikanlah kemampuan bekerja sama di antara mereka, tidak merasa cemburu, tidak merasa iri satu terhadap yang lain, tapi saling menopang, saling mendukung, bahu-membahu, agar daerah ini ditolong Tuhan melalui mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka berjalan dengan kebanggaan kami. Mereka berjalan bersama-sama dengan doa, harapan, air mata. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menjawab doa kami malam hari ini. Kami boleh melihat bahwa mereka memimpin dalam cahaya kasih Kristus, dan mereka berhasil. Bukan karena kami, bukan karena mereka, tapi karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu, semua kalian yang berkumpul di sini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan. Kami bukan persilakan untuk kembali.